warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Holisna, Sarjana Psikologi dan Magister Pendidikan. Saat ini saya mengajar di kampus Universitas Islam Raden Rahmat Malang dengan home base program studi psikologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah modifikasi perilaku. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah program studi, keahlian, dan keilmuan yang akan diajarkan pada mahasiswa semester 5 yang berbobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini yaitu mata kuliah yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar tingkah laku dan pengubahan tingkah laku yang didasarkan pada pendekatan ilmiah teori psikologi yang dapat diterapkan atau diimplementasikan pada konteks pendidikan, klinis, sosial, dan industri. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai secara teoritik dan dapat serta mengembangkannya dalam diskusi dan kajian-kajian serta mendapatkan pengalaman riset di lapangan. Secara khusus, mata kuliah ini dapat membangun keterampilan mahasiswa dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi program modifikasi perilaku yang berbasis pada asesmen perilaku yang akurat. Sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan sistem online dan offline. Adapun materi mata kuliah modifikasi perilaku yang saya sajikan selama 1 semester meliputi konsep dasar modifikasi perilaku, analisis fungsi perilaku, teknik-teknik pengubahan perilaku, pengukuran perilaku, dan evaluasi perilaku. Kemudian dilanjutkan dengan pengubahan perilaku dengan self-management, self-regulation, self-control dan asertif, relaksasi, dan perancangan modifikasi perilaku. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pendekatan contextual learning atau contextual teaching and learning, yaitu merupakan pendekatan yang menekankan pada keterkaitan materi dengan situasi dunia nyata. Juga akan disampaikan atau didiskusikan dengan mahasiswa dengan tanya jawab atau eksplorasi daripada pengalaman-pengalaman mereka ketika di lapangan. Tujuan dari metode ini yaitu agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar modifikasi perilaku dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa lebih bermakna. Sistem penilaian secara keseluruhan mata kuliah modifikasi perilaku meliputi pada pertemuan pertama perkuliahan saya akan memberikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa yang berisi tentang model pembelajaran yang dilakukan, kemudian tagihan tugas yang harus dikerjakan, dan sistem penilaian. Skema penilaian dalam mata kuliah ini yaitu kehadiran dengan bobot 10%, kemudian nilai UTS dengan bobot 30%, nilai UAS dengan bobot 40%, nilai tugas kelompok dengan bobot 15%, dan ditambah poin keaktifan selama diskusi, kerjasama, dan tanggung jawab dengan bobot 5%. Berikut cuplikan video pembelajaran modifikasi perilaku di semester 5 yang diadakan di kelas pada pertemuan kedua dengan bobot 2 SKS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, untuk pagi hari ini kita mulai
di pertemuan kedua ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin, Mas. Sebelum doa sesuai keyakinan masing-masing, mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawil. Baik, hari ini kita akan membahas konsep dasar dari modifikasi perilaku. Kalau masih ingat, kemarin perilaku itu ada beberapa karakteristik, begitu kan? Apa saja? Karakteristik itu perilaku yang spontan. Terus perilaku itu memiliki satu atau lebih dari dimensi. Terus perilaku bisa terbuka dan terselubung. Lalu perilaku itu bisa diakali dan dijelaskan. Selanjutnya, Bu Nur, berdampak. Iya, berdampak. Oke, baik. Sudah tahu kan ya tentang perilaku. Kemudian bagaimana, apa yang disebut dengan modifikasi? Kalau modifikasi berubah, ya artinya di sini adalah modifikasi, mengubah perilaku, begitu. Ya, disebutkan sudah saya sharekan ya bahan ajarnya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan modifikasi itu ada beberapa, ada 3, fokus pada perilakunya. Ada perilaku yang disebut dengan perilaku target. Jadi perilakunya, targetnya apa yang akan dimodifikasi. Kemudian ekses dan defisit. Bisa jadi perilaku itu tetap meningkat atau turun atau mau dikembangkan. Oke. Kemudian prosedur berdasarkan prinsip perilaku. Kemarin kita sudah bahas ya, prinsip belajar kemarin oleh siapa? Oleh Skinner dan Pavlov, gitu kan ya. Kita belajar dari sana, dari classical conditioning dan operant conditioning, begitu. Oke, jadi modifikasi itu adalah di sini sebutkan mengembangkan atau menerapkan prosedur untuk membantu mengubah suatu perilaku. Ya, artinya untuk mengubah perilaku itu harus ada prosedurnya, tidak murah-murah dirubah, tapi ada prosedurnya melalui pengamatan, melalui observasi dan sebagainya, ada prosedurnya. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh ya dalam konteks modifikasi perilaku ada, karena kita psikologi ada bidang pendidikan, klinis, industri dan sosial. Contoh kita modifikasi perilaku pada bidang pendidikan. Yang pertama, misalnya mengurangi bullying di sekolah. Perilaku apa? Target apa yang ingin dirubah? Misalnya perilaku intimidasi, mengintimidasi pada anak lainnya. Ada pelaku bully. Kemudian agresi terhadap korban. Tadi itu ya pelaku bullying. Kemudian perlindungan pasif terhadap pelakunya. Ada, berarti kita ya tidak didukung perilaku bullying itu, gitu. Apa yang kita programkan? Yang pertama, konsekuensi konsisten, misalnya diskorsing atau menjalani konseling wajib bagi pelaku. Yang kedua, penguatan perilaku anti bullying, memberikan penghargaan atau pengakuan kepada siswa yang melaporkan. Artinya yang melaporkan kita apresiasi. Kemudian program teman sebaya bisa dilakukan oleh peer counseling, ya. Melatih siswa menjadi agen perubahan, promosi perilaku positif dan anti bullying, ya. Bisa jadi dengan counseling peer, gitu kan ya. Pemadaman perhatian, mengajarkan siswa lain untuk tidak memberikan perhatian atau penonton kepada pelaku bullying karena perhatian dapat menjadi penguat perilaku tersebut. Artinya siswa lain atau teman-teman lain itu ya kita perhatikan agar dia tidak menjadi pelaku dari bullying karena dia bisa diskorsing atau yang lainnya, begitu. Oke. Kemudian selanjutnya pada bidang klinis, contohnya adalah gangguan penggunaan zat addiction, ya.
Ya, kecanduan sekarang ada banyak ya, kecanduan game, kecanduan judul, kecanduan apa tadi itu, miras dan sebagainya. Di sini perilaku targetnya yang perlu dimodifikasi adalah menggunakan zat adiktif, menghindari situasi yang memicu keinginan atau mengelola pemicu atau triggernya. Jadi ada stimulusnya apa gitu ya, yang bisa dimodifikasi. Yang pertama, terapi penguatan komunitas, ya, membantu si pasien atau klien itu mengubah lingkungannya agar bisa lebih mudah dia tidak tertarik gitu ya dengan perilaku yang ingin dia lakukan, yaitu candu tadi itu. Kemudian yang kedua, manajemen kontingensi, memberikan penghargaan atau insentif finansial misalkan atau voucher untuk karena ini urin ya, jadi mungkin dia adalah pecandu narkoba atau pecandu miras. Yang ketiga, latihan keterampilan menghadapi addiction tadi itu, mengajarkan untuk bagaimana mengelola keinginan ya. Kalau si pecandu itu bagaimana tidak bisa, sulit sekali menghindari ya, dirinya menghindari untuk tidak melakukan rokok misalnya. Candu rokok, tidak merokok itu kan sulit. Jadi komunitasnya harus disetting, kemudian dia sendiri harus bisa mengelola keinginan itu bagaimana untuk tidak mengulangi begitu. Oke, kemudian di industri ya, contohnya perilaku yang perlu dimodifikasi, keterlambatan dalam menyelesaikan proyek, kemudian kinerja di bawah standar atau kurangnya inisiatif. Programnya dengan penguatan positif, memberikan bonus, pujian publik, kesempatan promosi atau tunjangan lain kepada karyawan yang secara konsisten memenuhi atau melampaui target. Ya, dengan pujian atau dengan tadi itu voucher, ya bisa. Kemudian pembentukan terdiri dengan shaping. Jika karyawan baru kesulitan, manajer dapat memberikan penguatan untuk langkah-langkah kecil yang bisa membuat karyawan itu berhasil menuju penyelesaian tugas. Artinya diberi contoh, mungkin dikasih arahan oleh manajernya agar bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian manajemen kontingensi, membuat perjanjian formal di mana karyawan tahu bahwa kinerja yang lebih baik akan menghasilkan imbalan. Ya, dikasih iming ya. Kalau kamu bisa mengerjakan ini nanti akan dapat bonus gaji, bonus atau poin ya gitu. Oke. Kemudian sosial. Perilaku targetnya dari kurang partisipasi dalam daur ulang, kemudian kurang keterlibatan dalam gotong royong, itu bisa kita modifikasi dengan program papan peringkat atau insentif komunitas, menampilkan daftar rumah tangga atau wilayah yang paling aktif mendaur ulang ya, siapa yang sering aktif gotong royong, siapa yang sering aktif dalam ikut kegiatan di rumah begitu ya. Oke. Kemudian ini ya, pemodelan sosial. Kemudian tokoh masyarakat atau influencer lokal, itu bisa jadi influencer lokal itu siapa? Misalnya Pak Yai, misalnya Pak RT, Pak RW, ya gitu ya. Menunjukkan perilaku yang diinginkan, atau dia juga ikut, Pak RT juga ikut gotong royong, kemudian Pak RW juga, sehingga dia menjadi model untuk warga yang lain gitu ya. Kampanye edukasi, menyediakan informasi yang jelas tentang manfaat perilaku prososial. Misalnya manfaat daur ulang itu apa. Jadi kita bisa memberikan pengetahuan, penyuluhan kepada warga bagaimana kebermanfaatan dari daur ulang itu atau gotong royong yang lainnya begitu. Nah, udah selesai. Ya, tugasnya ada pertanyaan sebelum tugas? Bagaimana dampaknya seseorang pembuli itu untuk kita membuli lagi, dan yang dibuli itu
bagaimana meningkatkan motivasinya supaya dia bisa kuat menanggulangi kesulitan. Bagaimana? Mungkin ada di program nomor 3 dan 4 ya. Misalkan tadi itu kan bagaimana dia tidak membuli lagi, begitu ya, membuli lagi. Yang dibuli Jadi stres biasanya kan ada dampaknya. Itu bagaimana meningkatkan motivasi yang dibuli, berarti korbannya, begitu ya. Oke, yang pertama bisa jadi kalau yang dibuli adalah konseling ya. Yang pertama konseling, kita asesmen, konseling dulu apa yang perlu dia akan lakukan. Konseling itu ada beberapa sesi ya, karena ini sudah masuk dalam trauma, mengalami trauma, sehingga harus bisa kita konseling. Kalau nanti itu bisa jadi terapi, sampai pada terapi. Mungkin itu dulu. Jadi konseling di awal itu pasti wajib. Mungkin itu kalau korbannya. Kalau si pelakunya tadi itu bisa ini ya, untuk yang lain. Ini contohnya pelakunya sudah ketemu nih, dan bagaimana mencegahnya karena sudah ada di sekolah, gitu ya. Oke, mungkin sementara itu. Ada yang lain lagi? Ya. Bagaimana cara modifikasi perilaku kalian remaja? Perilaku apa itu? Mungkin seperti kecanduan narkoba seperti itu. Kecanduan narkoba. Canduan narkoba. Tadi ada ya? Ada candu ini, addiction. Adiktif dari candu narkoba. Yang pertama adalah terapi penguatan komunitas. Ini penting karena anak narkoba itu pasti tidak hanya dari dirinya. Remaja itu adalah konformitas sosial bagi dia itu lebih tinggi daripada mungkin keluarganya atau yang lain. Sehingga kita bisa mengambil dia, si orang remaja itu, untuk tidak lagi berbaur dengan komunitas dulu. Ya, kemudian kita bisa konseling dia. Ya, bagaimana dia nanti bisa ikut rehabilitasi alkohol tadi, miras ya tadi. Ya, manajemen kontingensi ya, di sana dalam rehabilitasi itu bisa kita memberikan ya ini apresiasi ketika dia bisa mau secara sadar dia itu mau konseling, itu sudah bagus. Artinya dia ingin berubah. Nah, itu poinnya, dia harus punya keinginan untuk berubah, sehingga dia akan diberikan rehabilitasi dengan tahapan-tahapan tertentu nanti di sana. Itu. Oke, mungkin sementara itu. Kemudian latihan keterampilan menghadapinya. Nah, karena tadi itu direhabilitasi, saya kira dia akan dikondisikan dengan tempat yang sangat baik untuk dia menjauh dari trigger tadi itu. Ya. Mungkin itu sementara. Oke, ada yang lain lagi? Sudah cukup. Baik. Kalau sudah ada tugas ya, minggu depan kita lanjut dengan materi analisis fungsi, biar kita sudah benar-benar tahu bagaimana perilakunya dan perilaku mana yang akan kita ubah atau dimodifikasi seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, cukup sekian materi hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran mata kuliah modifikasi perilaku sebagai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang saya buat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.